Halo teman-teman, mari kita belajar geografi penginderaan jauh. Penginderaan jauh atau disingkat inderaja mengacu pada kegiatan pencatatan mengamati, memersepsikan benda atau peristiwa di tempat yang jauh. Artinya, antara alat pengindera dan objek tidak terjadi kontak langsung. Selanjutnya, kita masuk kepada komponen penginderaan jauh. Yang pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Terbagi menjadi dua, yaitu penginderaan jauh sistem pasif. Perekaman pada penginderaan jauh sistem pasif menggunakan sumber tenaga alamiah. Dan yang kedua adalah penginderaan jauh sistem aktif, menggunakan sumber tenaga buatan dengan tenaga pancaran cahaya. Komponen yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer mempunyai peran menghambat atau mengganggu tenaga sinar matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Yang ketiga adalah objek. Objek memiliki 3 ciri, yaitu ciri spektral berdasarkan pada perbedaan panjang gelombang, ciri spasial berdasarkan pada perbedaan pola keruangan, dan yang terakhir ciri temporal, yaitu berdasarkan pada perbedaan waktu perekaman dan umur objek. Yang keempat adalah sensor. Sensor merupakan benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam objek-objek di alam dalam jangkauan tertentu. Yang pertama ada sensor fotografik, adalah sensor berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Yang kedua yaitu sensor elektronik, menggunakan tenaga elektrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Kemudian yang kelima adalah wahana. Wahana merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pesawat terbang rendah sampai menengah, antara 1.000 sampai 9.000 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua, pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang ketinggian peredarannya lebih dari 18.000 meter. Yang ketiga yaitu satelit, ketinggian sekitar 900.000 meter di atas permukaan bumi. Yang keenam adalah perolehan data. Yang terakhir adalah pengguna data. Selanjutnya adalah jenis citra penginderaan jauh. Yang pertama adalah citra foto, berupa potret objek di permukaan bumi. 1. Foto pankromatik atau foto udara konvensional, terekam sesuai dengan kepekaan mata manusia. Yang kedua, ortokromatik, didominasi warna biru dan sebagian hijau, daerah perairan dangkal, dan survei vegetasi. Yang ketiga, foto ultraviolet, mendeteksi tumpahan minyak di laut karena lapisan minyak akan memantulkan radiasi matahari, membentuk rona cerah dengan kontras yang besar. Yang keempat, foto inframerah, membedakan kondisi vegetasi yang sehat dan tidak sehat. Yang kedua yaitu citra non-foto, sumber sensor, gelombang elektromagnetik, dan wahana. Yang pertama, berdasarkan sumber sensor terdiri dari citra tunggal dan citra multispektral. Yang kedua, berdasarkan gelombang elektromagnetik, terbagi menjadi citra inframerah termal, berdasarkan perbedaan suhu objek dan daya pancar pada citra, beda rona dan beda warna. Yang kedua, citra radar dan citra gelombang mikro diperoleh dengan spektrum gelombang mikro, menggunakan sumber di luar tenaga matahari atau buatan. Citra gelombang mikro dihasilkan dengan pasif, yaitu penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga alamiah atau matahari. Yang ketiga, berdasarkan wahana yang digunakan, terbagi menjadi citra dirgantara dan citra satelit. Kemudian selanjutnya adalah interpretasi citra penginderaan jauh. Adapun beberapa unsur yang perlu diperhatikan dalam mengamati kenampakan objek, yaitu bentuk. Bentuk-bentuk atau gambar yang terdapat di dalam foto udara atau citra merupakan konfigurasi atau kerangka suatu objek. Yang kedua, ukuran objek. Menggunakan unsur ukuran dalam melakukan interpretasi foto udara atau citra harus selalu mengingat skala foto udara atau citra tersebut. Yang ketiga, rona dan warna. Yang keempat adalah tekstur. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona. Yang kelima ada bayangan. Yang keenam ada pola atau susunan keruangan. Yang ketujuh adalah situs, mengacu pada letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Yang kedelapan, asosiasi. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dan objek lainnya.
Selanjutnya, langkah-langkah interpretasi citra penginderaan jauh. Yang pertama adalah deteksi sebagai kegiatan awal dari pengamatan. Yang kedua, identifikasi, yakni menggali objek yang diamati. Yang ketiga, analisis, menggabungkan serangkaian tahap deteksi dan identifikasi. Dan yang terakhir yaitu deduksi untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya adalah manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, di bidang kelautan. Citra penginderaan jauh yang biasa digunakan untuk penelitian di bidang kelautan antara lain SEASAT dan MOSS. Yang kedua, di bidang klimatologi, berhubungan dengan iklim dan cuaca. Biasanya, peneliti menggunakan citra NOAA, meteor, atau GMS untuk mengamati fenomena iklim dan cuaca. Yang terakhir, di bidang sumber daya alam dan lingkungan, digunakan untuk analisis sumber daya alam dan lingkungan antara lain Landsat, Soyuz, dan SPOT. Yang terakhir yaitu keterbatasan, ketersediaan citra SLAR yang belum sebanyak ketersediaan citra lainnya. Dari citra yang ada pun belum banyak diketahui serta dimanfaatkan. Di samping itu, harganya relatif mahal dari pengadaan citra lainnya.